Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noviani Adila, nomor PP 1811021024 dari kelas 4B dan 4 akuntansi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang bab 1 pendahuluan dan bab 3 metodologi penelitian dari judul yang akan saya teliti, yaitu analisis penerapan akuntansi lingkungan terhadap pengelolaan limbah sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban sosial dengan studi kasus pada pabrik teh PT Mitra Kerinci. Baiklah, yang pertama yaitu saya akan menjelaskan tentang bab 1. Adapun yang akan saya jelaskan dalam bab 1 ini yaitu yang pertama latar belakang, yang kedua fokus penelitian, yang ketiga tujuan penelitian, yang keempat kontribusi penelitian, dan yang kelima yaitu sistematika penulisan. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Manusia dan lingkungan memiliki hubungan saling mempengaruhi dan saling ketergantungan. Kebutuhan manusia disediakan oleh alam sebagai lingkungan hidupnya. Kemampuan lingkungan menyediakan yang dibutuhkan manusia sangat tergantung pada kearifan manusia memanfaatkan alam sekitarnya. Dalam beberapa dekade terakhir, kesadaran manusia akan arti lingkungan semakin besar. Industri dituntut untuk bekerja tanpa merusak lingkungan. Perusahaan yang beroperasi secara ramah lingkungan akan lebih diminati produknya dibandingkan dengan perusahaan yang menghasilkan produk sama dan tidak peduli lingkungan. Akuntansi lingkungan merupakan perkembangan dari akuntansi sosial sebagai bentuk pertanggungjawaban sosial pada bidang ilmu akuntansi yang berfungsi untuk mengidentifikasi, mengakui, mengukur, menyajikan, dan menerapkan. Salah satunya yaitu penerapan akuntansi pada lingkungan oleh perusahaan. Menurut Badan Perlindungan Lingkungan Amerika Serikat atau United States Environment Protection Agency, akuntansi lingkungan adalah suatu fungsi penting untuk menggambarkan biaya-biaya lingkungan supaya diperhatikan oleh para stakeholders, yang mampu mendorong dalam mengidentifikasi cara-cara mengurangi atau menghindari biaya-biaya ketika pada waktu yang bersamaan sedang memperbaiki kualitas lingkungan, menurut Iksan tahun 2008. Penerapan akuntansi lingkungan yang dilakukan perusahaan merupakan usaha dari perusahaan untuk memenuhi keinginan dari stakeholders, karena yang menjadi fokus dari stakeholders bukan hanya dari faktor keuangan perusahaan, tetapi juga terkait dengan faktor lingkungan perusahaan. Apakah perusahaan tersebut memperhatikan dampak lingkungan dari kegiatan operasional perusahaan? Penerapan akuntansi lingkungan atau yang sering disebut dengan green accounting yang baik oleh perusahaan. Ini merupakan hal positif yang dimiliki perusahaan di mata stakeholder, karena dengan penerapan akuntansi lingkungan yang baik, maka perusahaan tersebut telah memperhatikan dampak lingkungan perusahaan sekitar dan perusahaan dianggap tidak hanya fokus untuk meningkatkan laba perusahaan, menurut Suka tahun 2016. Banyak kita temui, beberapa perusahaan sering mengabaikan biaya lingkungan yang terjadi dalam perusahaannya, karena mereka menganggap biaya-biaya yang terjadi hanya merupakan pendukung kegiatan operasional perusahaan dan bukan berkaitan langsung dengan proses produksi. Padahal, jika perusahaan benar-benar memperhatikan hubungan sekitarnya, maka perusahaan akan berusaha mencegah dan mengurangi dampak yang terjadi agar tidak akan membahayakan lingkungannya. Misalnya saja, dalam pengelolaan limbah, perusahaan harus memperhatikan biaya untuk mengolah limbah yang ada daripada hanya untuk membuangnya. Mengelola limbah dengan menggunakan sistem akuntansi dapat meminimalkan biaya yang dikeluarkan, dapat mengontrol tanggung jawab pabrik perusahaan dalam menjaga lingkungan sekitarnya. Dalam pengelolaan limbah ini juga memerlukan perhitungan biaya melalui perlakuan akuntansi yang tersistematis dengan baik agar dapat mengetahui seberapa besar biaya lingkungan yang dikeluarkan dalam mengelola limbah tersebut. Selanjutnya yang kedua yaitu fokus penelitian. Penerapan akuntansi lingkungan pada dasarnya merupakan salah satu langkah yang strategis untuk meningkatkan citra baik di mata manajemen. Selain itu,
akuntansi lingkungan menjadi salah satu tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan sekitar, khususnya masyarakat agar terhindar dari pencemaran lingkungan. Pencemaran dan limbah produksi merupakan salah satu contoh dampak negatif dari kegiatan operasional perusahaan. Oleh sebab itu, dalam upaya pelestarian lingkungan, perusahaan dituntut untuk tidak hanya mementingkan laba saja, tetapi harus memperhatikan juga dampak yang timbul akibat kegiatan operasionalnya. Salah satunya dapat dilihat dari produksi teh, yaitu dalam pengolahan kembali limbah hasil proses produksi. Fokus penelitian ini yaitu terhadap masyarakat yang tinggal sekitar pabrik teh PT Mitra Kerinci. Maka dari itu, penulis ingin mengangkat judul Analisis Penerapan Akuntansi Lingkungan terhadap Pengolahan Limbah sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban sosial dengan studi kasus pabrik teh PT Mitra Kerinci. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa penerapan akuntansi lingkungan terhadap pengolahan limbah sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban sosial. Selanjutnya yaitu kontribusi penelitian. Manfaat yang dapat diperoleh dari hasil penelitian yaitu yang pertama, kontribusi terhadap ilmu pengetahuan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan kontributif terhadap pengembangan studi ilmu akuntansi, terutama yang berhubungan dengan akuntansi lingkungan di mata kuliah seminar akuntansi manajemen. Yang kedua yaitu kontribusi terhadap praktik. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dan referensi dalam pelaksanaan pengolahan limbah dalam satu perusahaan industri. Yang ketiga, kontribusi bagi pengambilan keputusan. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan bagi manajemen perusahaan pada pemahaman dalam penerapan akuntansi lingkungan dalam pengolahan limbah sebagai pertanggungjawaban terhadap masyarakat. Yang keempat, kontribusi terhadap masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap masyarakat karena pengolahan limbah yang baik oleh perusahaan. Selanjutnya yaitu sistematika penulisan. Dalam sistematika penulisan ini ada terdapat yang pertama bab 1 pendahuluan. Dalam bab 1 ini membahas tentang latar belakang, fokus penelitian, tujuan dan kontribusi penelitian serta sistematika penulisan. Yang kedua yaitu tentang tinjauan pustaka. Pada bab 2 ini membahas tentang landasan teori yang digunakan dalam penelitian dan penelitian terdahulu. Selanjutnya, yang ketiga, yaitu metodologi penelitian. Pada bab ini membahas mengenai desain penelitian, batasan penelitian, subjek penelitian, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, proses pengumpulan data, tahap analisis data. Selanjutnya yaitu bab 3 metodologi penelitian. Adapun yang akan dibahas dalam bab 3 ini yaitu yang pertama desain penelitian, batasan penelitian, subjek penelitian, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, proses pengumpulan data, dan teknik validasi data. Yang pertama yaitu desain penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu jenis penelitian yang mengeksplorasi dan memahami makna di sejumlah individu atau sekelompok orang yang berasal dari masalah sosial. Penelitian kualitatif secara umum dapat digunakan untuk penelitian tentang kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, konsep atau fenomena, masalah sosial, dan lain-lain. Menurut Caswell tahun 2016. Pendekatan ini dipilih karena untuk mendapatkan pemahaman penerapan akuntansi lingkungan terhadap pengolahan limbah sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban sosial. Desain penelitian yang dipilih yaitu studi kasus. Studi kasus yaitu sebuah studi pencarian pengetahuan secara empiris yang menyelidiki fenomena dalam konteks kehidupan nyata, bila mana batas-batas antara fenomena dan konteks tidak tampak dengan tegas dan di mana multisumber buku digunakan, menurut Yin tahun 1994.
Selanjutnya yaitu batasan penelitian. Untuk memfokuskan hasil penelitian, peneliti membatasi ruang lingkup penelitian yang peneliti lakukan. Penelitian ini dilakukan pada masyarakat sekitar pabrik teh PT Mitra Kerinci untuk melihat bagaimana penerapan akuntansi lingkungan terhadap pengelolaan limbah sebagai bentuk pertanggungjawaban sosial. Selanjutnya, subjek penelitian. Subjek penelitian ini adalah orang yang terlibat erat dengan penerapan akuntansi lingkungan terhadap pengelolaan limbah pada pabrik teh PT Mitra Kerinci sebagai pihak yang melakukan kegiatan operasional. Selanjutnya yaitu lokasi penelitian. Lokasi penelitian terletak di Lubuk Gadang, Sangya, Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat. Alasan dipilihnya pabrik teh PT Mitra Kerinci ini karena akses lokasi penelitian memungkinkan. Pabrik teh PT Mitra Kerinci memiliki kemungkinan besar bahwa fokus penelitian, proses penelitian, informan penelitian, interaksi atau struktur lainnya yang menjadi bagian dari penelitian tersedia untuk diteliti. Informan yang tepat tersedia di lokasi yang ditemukan, dan penelitian dapat dilakukan secara efektif oleh peneliti dan informan penelitian selama pengumpulan data penelitian. Selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian tergantung pada jenis data yang dikumpulkan dan sumber yang tersedia dalam penelitian. Kegiatan pengumpulan data yang utama yaitu wawancara, observasi, dokumentasi, dan data pendukung lainnya yang dapat menjadi teknik pengumpulan data. Selanjutnya yaitu proses pengumpulan data. Proses pengumpulan data yang dilakukan yaitu dengan melakukan wawancara dan observasi langsung untuk mengumpulkan data agar tujuan penelitian tercapai. Pada umumnya, data dalam penelitian kualitatif dapat dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Wawancara dan observasi merupakan alat pengumpulan data yang banyak digunakan oleh berbagai penelitian. Hal ini menunjukkan bahwa kedua alat itu merupakan pusat dari semua tradisi penelitian kualitatif, sehingga memerlukan perhatian tambahan dari peneliti. Fokus pengamanan dilakukan terhadap space atau ruang, aktor atau pelaku, dan aktivitas atau kegiatan. Observasi merupakan teknik melihat dan mengamati perubahan dan fenomena sosial yang tengah berkembang dan tumbuh. Menurut Marco tahun 2007, wawancara pada penelitian studi kasus dilakukan secara formal, percakapan, dan melalui pertanyaan dan jawaban yang terbuka. Pertanyaan dibuat oleh penulis setelah ada, tetapi pertanyaan lain akan mengalir ketika berlangsung melakukan wawancara dengan respon yang baik oleh responden dan sesuai dengan pertanyaan. Selanjutnya yaitu tahapan analisis data. Analisis data merupakan proses mencari data, menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit, melakukan sintesis, menyusun dalam pola, memilih mana yang penting untuk dipelajari, dan membuat simpulan yang bisa diceritakan pada orang lain. Menurut Zakaria et al. Tahun 2020, halaman 52. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif komparatif, mendeskripsikan temuannya, kemudian akan dianalisis perlakuan akuntansi atas biaya pengolahan limbah dan dalam mengakui biaya lingkungan atau dalam hal biaya operasional pengolahan limbah. Dimasukkan sebagai komponen biaya produksi dengan pertimbangan bahwa limbah timbul sebagai akibat dari proses produksi. Perusahaan dalam mengukur dan menilai biaya lingkungan dalam hal biaya operasional pengolahan limbah sebagai biaya yang dikeluarkan atau historical cost. Selanjutnya yaitu teknik validasi data. Kredibilitas data itu berkaitan dengan objektivitas, keabsahan, dan keajegan data penelitian. Kredibilitas data ini dapat diukur melalui validasi dan reliabilitas data yang diperoleh pembuktian validitas
Data ditemukan oleh kredibilitas temuan dan interpretasinya dengan mengupayakan temuan dan penafsiran yang dilakukan sesuai dengan kontribusi yang senyatanya dan disetujui oleh subjek penelitian atau informan. Proses pengambilan data penelitian perlu dilakukan secara terus-menerus secara berulang-ulang untuk menemukan hal-hal yang konsisten. Menurut Nugrahaini tahun 2014.